sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Angga Febri Nurfaldo SHMH sebagai mediator yang dipilih kedua belah pihak dalam perkara ini. Sebelumnya saya mempersilahkan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing, mulai dari pihak penggugat. Baik, terima kasih Pak Mediator. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Astuti. Dalam perkara ini saya selaku pihak penggugat. Selanjutnya pihak tergugat. Saya Yolanda Putri. Di sini saya selaku pihak tergugat. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwasannya dalam pasal 4 disebutkan bahwa sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Nah, mediasi adalah alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Nah, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Yang pertama dalam hal ini, saya selaku mediator bersifat netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan dan merundingkan duduk permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, saya akan menentukan jadwal agenda berbicara dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Dan yang keempat, apabila negosiasi mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai dan berakhir dalam mediasi. Bagaimana kepada Ibu Citra dan Ibu Yola, apakah setuju? Iya, saya setuju. Saya juga setuju. Baik, kita mulai saja mediasi pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mendengarkan duduk perkara dari pihak penggugat terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Yola? Saya persilahkan. Terima kasih Pak Mediator. Jadi perkara ini berawal dari saya dan saudari Yola yang membuat suatu perusahaan yang kami beri nama PT Jaya Abadi, yang dimana saya menanamkan modal sebesar 750 juta rupiah untuk mendirikan perusahaan ini. Perusahaan ini kami dirikan tahun 2018 dengan akta nomor 15 tanggal 22 April tahun 2018. Kerjasama tersebut kami tuangkan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa nantinya keuntungan dari perusahaan ini yakni sebesar 40% akan diberikan kepada saya. Namun 2 tahun terakhir ini, yaitu tahun 2019 hingga tahun 2021, saat ini saya tidak menerima apapun dari keuntungan perusahaan tersebut. Sedangkan sudah dijelaskan yang tertera dalam perjanjian tersebut yang telah kami buat bahwa saya akan mendapatkan keuntungan dengan persentase yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, yakni 40% setiap tahunnya, sehingga seharusnya keuntungan yang saya peroleh selama 2 tahun keuntungannya mencapai 500 juta rupiah. Tapi sampai saat ini saya tidak menerima sepeser pun uang keuntungan dari pihak tergugat. Baiklah, terima kasih sudah menjelaskan keadaan masalah ini. Lalu bagaimana dengan Ibu Yola? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan meluruskan pihak penggugat dalam kejadian tersebut. Memang benar saya bekerja sama dengan saudara saat saya sebagai partner untuk membangun perusahaan yang bernama PT Jaya Abadi. Namun perlu diketahui, memiliki 300 pekerja yang perlu kita perhatikan. Mungkin saudara Citra lupa bahwa perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja melihat situasi dan kondisi. Bagaimana bisa terjadi tanpa sepengetahuan saya? Seharusnya saudara Yolanda memberitahukan kepada saya terlebih dahulu. Berarti Anda membuat kebijakan sendiri tanpa koordinasi kepada saya terlebih dahulu. Ibu seharusnya tahu perkembangan perusahaan kita. Kita lihat dari pasal 4 di sini dijelaskan bahwa terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak. Dan di sini sudah jelas Ibu kerugian. Dan di sini sudah jelas Ibu. Kalau ada kerugian dalam perusahaan kita akan sama-sama mengaku. Dan di sini sudah jelas kalau ada kerugian dalam perusahaan kita akan menanggungnya bersama-sama. Dalam perjanjian ini akan bertanggung jawab secara bersama-sama, bukan satu pihak saja. Tidak bisa dong, bukan ini sudah 2 tahun dan hal ini baru disampaikan kepada saya pada saat sekarang dan disampaikan karena adanya mediasi. Harusnya tidak bisa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Citra dan juga Ibu Yola. Di sini saya akan menjelaskan mungkin yang telah disampaikan oleh pihak penggugat dan juga tergugat. Di sini saya melihat bahwasannya pihak penggugat dan pihak tergugat
terjadi kesalahpahaman di mana Ibu Citra merasa saudari Yola tidak dibayar selama 2 tahun ini, dan dari pihak tergugat merasa bahwasanya saudari Citra ini tidak mengetahui bahwasanya perkembangan dari perusahaan selama 2 tahun terakhir, dan di mana 2 tahun terakhir ini perusahaan mengalami naik turun, dan itu berpengaruh terhadap pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan, dan ditambah lagi pendapatan tersebut juga harus menutupi penghasilan para pekerja yang dikerjakan oleh perusahaan mencapai 300 orang. Kemudian bagaimana? Ya, menurut saya sih seharusnya hal tersebut diberitahukan terlebih dahulu kepada saya ya Pak, sehingga tidak terjadi hal seperti ini dengan menempuh jalur seperti ini. Dan saya rasa lebih baik kita harus membuat ulang perjanjian kerjasama tersebut. Ulangi perjanjian kerjasamanya ya. Bagaimana dengan Yola? Ya, kalau saudara penggugat bilang seperti itu, ya saya pihak tergugat setuju saja kita membuat perjanjian ulang. Baiklah, kira-kira kapan perpanjangan perjanjian kerjasama penggugat? Saya punya waktu kosong pada hari Rabu 30 Maret 2024. Sabtu 30 Maret 2024, apakah saudari tergugat bisa? Saya bisa tanggal 30 Maret 2024. Baik, apabila kedua belah pihak setuju akan diadakannya pengajuan ulang untuk pembuatan ulang perjanjian kerjasama kembali, berarti dalam hal ini akan disertakan penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa kedua belah pihak mediasi berakhir damai. Bagaimana saudari Citra, bagaimana saudari Yola, kira-kira untuk pembuatan ulang perjanjian kerjasama tersebut akan dilaksanakan di mana ya? Oh, kalau bisa saya usul kita akan membuat perjanjian di Loske Cafe Gonilan saja. Di Loske Cafe Gonilan ya. Bagaimana pihak penggugat? Ya, kalau itu saya serahkan kepada tergugat, saya tidak ada masalah. Kalau bisa kita adakan pukul 10 pagi saja. Bagaimana pihak penggugat? Ya, tidak ada masalah. Baik, pukul 10 pagi. Baik, di sini saya akan membacakan ulang bahwasannya mediasi berakhir damai. Dengan adanya mediasi ini, tanggal 30 Maret 2024 akan dibuat pembuatan ulang perjanjian kerjasama serta penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai dan baik. Terima kasih kepada pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Namun sebelumnya ada yang ingin disampaikan baik dari pihak penggugat atau tergugat? Saya rasa sudah tidak ada Pak. Saya rasa sudah cukup. Baik, terima kasih.